سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. Ikhwan dan akhwat sekalian, asatidz dan ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab bacaan gharibah pada riwayat Hafiz Asim Jalur Syatibiyah. Insyaallah kita akan mulai pembahasan daripada risalah ringkas ini. Jadi ini sangat ringkas ya. Ini adalah risalah ringkas yang kami tulis ketika itu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Tahun berapa ini? 2024 ya, 2 tahun yang lalu. Pas di bulan Ramadan saat itu di perumahan tempat kami tinggal minta untuk kajian iftar jamaah. Kirain kajian untuk menjamai mungkin materinya tentang puasa atau apa. Maka mereka minta katanya membahas bacaan gharibah dari Hafiz Asim. Luar biasa. Kalau menjamai, masya Allah. Nah, akhirnya permintaan dari DKM kami setujui, kami tuliskan insyaallah materi kurang lebih 3 hari kalau tidak salah itu selesai di rest area. Jadi setelah tarawih dari Bekasi menuju ke Jogja selesaikan, dan di rest area itu kalau bertemu dengan guru ada Syekh Abdul Karim. Jadi waktu ada lagi makan sambil ngetik gitu, ada yang maklum Ustaz, ini di rest area itu ada yang murid Ustaz gitu. Dan anak paling kelas biasa kan, ada yang kenal. Anak tengok ternyata Syekh Abdul Karim. Dia dari Jakarta, dari imigrasi mau pulang ke Indonesia. Mas mau tanya, alhamdulillah setelah itu sebelum sahur perjalanan sampai ke Tegal, pada selesai. Jadi intinya itu buku ditulis pada waktu yang sangat singkat sehingga karena harus segera dicetak, masih ada kesalahan tulis di sini. Ya, ini yang anak membahas adalah kesalahan tulis yang ada di sini. Jadi mohon maaf, karena ini cetakan yang pertama ya, belum cetak lagi memang. Saat itu cetak langsung 1000. Dan iftar jamaah yang hadir di sekitar 500-an. Tapi materinya berat, bacaan gharibah. Ada beberapa poin yang nantinya minta langsung antum koreksi saja di situ. Pertama di judul. Di daftar isi itu karena kopas ya, ada nulis di daftar isi, tulis di situ halaman nomor 7. Setelah idgham mutlaq itu bahasa Arabnya al-idgham mutlaq, ada alif lam, ada alif lam ya. Nah, yang bawahnya idgham riwayat itu harusnya idgham riwayati. Jadi yang idghamnya itu nggak pakai alif lam. Idharul riwayat, ya antum koreksi. Kalau al-idharul mutlaqu ya sifat mausuf. Kalau idharul riwayat dia mudhaf ilaih. Sehingga antum langsung tolong dikoreksi aja di sini. Itu kesalahan. Setelah sudah dikirim ke percetakan baru jadi salah ini. Ada kopas ya, tulisan Arabnya kopas. Otomatis di halaman kelima itu judulnya ada salah, al-idharul riwayat, harusnya idharul riwayat. Ini kalau yang paham bahasa Arab pasti langsung wah ini mau ngerti bahasa Arab. Lalu ganti ya, idharul riwayat. Nah, yang lebih fatal lagi ayat di sini karena kopas lagi di bagian Yasin itu. Yasin wal-qalam wa ma yasturun. Karena kopas dari bawahnya. Karena dapat yang pertamanya nun, nah kupaslah ke atas sudah diubah Yasinnya, tapi yang baru Quran yang akhirnya lupa. Jadi Yasin
wal Qur'anil Hakim. Ketemu ya? Itu tolong diubah. Baik, udah itu aja insyaallah, kesalahan tapi diusahakan. Kita membahas tentang apa itu gharibah. Silakan buka halaman 1. Jadi kita sering dengar bacaan gharibah, gitu ya. Gharib. Nah, gharibah itu mu'annas, feminin. Sedangkan untuk maskulinnya, mudzakarnya itu adalah gharib, artinya adalah asing, tidak dikenal atau aneh, itu namanya gharib. Ini seperti hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayakunu ghariban kama bada." Waktu badil Qur'an. Islam itu datang dalam kondisi asing. Nah, orang pada menyembah banyak Tuhan, itu tiba-tiba ini ada yang ngajak untuk menyembah Tuhan satu saja. Asing, sesuatu yang aneh bagi mereka. Kok bisa? Dan kelak akan kembali asing, sebagaimana saat memulai. Ini sudah mendekati akhir zaman. Orang kalau dia jalan ke masjid, ya sholat zuhur, sholat asar, selain hari Jumat itu aneh bagi mayoritas. Kamu ngapain ke masjid? Yang mereka kenal adalah sholat Jumat aja. Jadi nggak sholat itu biasa, nggak puasa biasa. Tapi kalau orang kok puasa terus, gitu. 1 bulan puasa terus, kemudian malam tarawih terus, kemudian lagi kan, malam tarawih terus, aneh. Kamu Islam aliran apa? Padahal ya Islam seperti itu, sholat, puasa, sholat tarawih, seperti itu. Maka aku badil Qur'an, beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya apa? Orang yang asing di sini adalah yaitu orang-orang man ahsanu inda fasadih, yaitu yang berbuat baik saat rusaknya manusia. Saat orang-orang rusak semuanya jauh dari agama, ini orang alhamdulillah masih menegak masih melaksanakan sholat, masih betul-betul meraihkan Allah, masih menjalankan puasa, begitu. Ini secara bahasa. Adapun ketika lafaz gharib ini dibawa kepada Al-Quran, kita sering mengiranya gharib itu adalah sesuatu yang asing pada pelafazan, pada pengucapan. Padahal kalau kita cek ya, di kitab-kitab para ulama, mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mengenal istilah gharib pada asingnya pelafazan. Jadi mereka mengetahuinya gharib itu adalah aneh pada makna atau asing pada makna. Jadi lafaz-lafaz yang bagi orang Arab sendiri asing, ini apa maknanya ya? Sehingga mereka butuh penjelasan, butuh tafsir. Bagi contoh misalkan, ketika Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang tidak mencampur adukan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Sekarang siapa yang tidak pernah zalim dalam hidupnya? Maka kata zalim di sini termasuk apa? Gharib. Termasuk apa? Gharib. Maksudnya aneh atau asing pada makna. Itu di kitab-kitab terdahulu yang dimaksud dengan gharibah atau lafaz gharibah adalah yang asing pada makna. Apa ini maknanya? Sekarang pun menjelaskan apa? Bukan kamu mendengar perkataan seorang nabi yang soleh, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Maksudnya walam yalbis imanahum bidzulmin adalah kesyirikan dan tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka orang yang dulu. Jadi contoh, dan juga masih banyak lafaz-lafaz yang lain. Misalkan makna salwa itu apa? Itu butuh penjelasan. Dan lafaz-lafaz yang lainnya itu disebut sebagai lafaz yang gharib, yaitu lafaz yang maknanya asing. Adapun sekarang kita mengenal gharib itu adalah yang asing pada pengucapannya. Harusnya biasanya A, kalau dibacanya E gitu. Harusnya bukan muncoroha, ini majreha. Harusnya kan A ajami, kenapa A ajami? Nah, ini asing pada pengucapan, pada
dengan kata-kata yang asing pada pelafalan, ini mereka sebenarnya bukan menggunakan apa? Bacaan gharibah, tetapi apa? At-tanbihat. Hal-hal yang harus diperhatikan. Atau man yura'a li hafsin an 'asim min tariq syadhiyah misalnya. Apa saja yang perlu diperhatikan pada riwayat Hafs an Asim dari Syadhiyah. Jadi sesuatu yang memang harus diperhatikan gitu. At-tanbihat. Jadi bukan ghara'ib atau bacaan gharibah, bukan. Nah, saya insyaallah ya. Nah, ketika ditulis memang memaknai lafaz yang asing pengucapannya dengan bacaan gharibah itu memang ternyata orang Indonesia. Kita yang orang Indonesia, khususnya Kiai di Semarang, Kiai Umar kalau tidak ada beliau menyebutkan terkait dengan apa? Menyebutkan juga beliau dan dia menyebutkan tentang bacaan-bacaan yang gharib. Sehingga bacaan yang gharib ini satu ulama dan ulama yang lain, satu ustaz dengan ustaz yang lain, itu mereka berbeda-beda di dalam menyebutkannya. Ada yang nyebutin cuma misalkan 4, ada yang 5, ada yang 10, ada yang belasan, ada yang 20 mungkin. Jadi mereka memasukkan setiap yang pelafalannya itu asing. Maka kita tidak terlalu melebar, kita kerucutkan bahwa yang dibahas pada bacaan gharibah di sini adalah bacaan yang menyelisihi usul riwayat Hafs an Asim. Harusnya biasanya fathah ini baca imamah. Harusnya biasanya tahqiq AA ini baca tasheer. Harusnya nun sukun ketemu waw atau nun sukun ketemu ya itu idgham, jadi dibaca idgham. Itu namanya bacaan gharib. Nah, kita kerucutkan di situ. Karena sebagian nanti memasukkan kata-kata yang para penghafal Quran suka tertukar-tukar, yang mirip-mirip. Itu dimasukkan juga. Jadi terlalu banyak. Lafaz-lafaz yang susah pengucapannya, kan mati susah pengucapannya. Orang makin susah mengucapkan makin banyak yang disebut itu. Nah, kita kerucutkan pada apa? Bacaan-bacaan yang menyelisihi keumuman usul riwayat Hafs an Asim. Jelas ya? Maka tidak banyak yang kita sebutkan di sini. Baik, sekarang kita masuk. Apa sih di antara bacaan gharibah? Yang pertama adalah idgham mutlaq. Anda yakin antum semuanya kenal idgham mutlaq kan? Apa itu idgham mutlaq? Idgham jelas ya. Mutlaq itu apa? Mutlaq harus dibaca pasti, absolut. Kenapa disebut mutlaq? Karena tidak muqayyad. Nah, yang kita harus pikir. Kenapa mutlaq ya? Namanya muqayyad kan? Muqayyad itu yang terikat. Idhar harfi. Kenapa dibaca jelas? Kenapa namanya idhar harfi? Karena ketemu dengan huruf yang keluar dari makhraj al-an. Itu namanya muqayyad. Idhar syafawi. Kenapa dibaca jelas? Dinamakan idhar syafawi karena huruf mim makhrajnya di syafawi. Nah, ini idhar mutlaq, udah idharin aja. Tidak terikat dengan sesuatu. Secara riwayat begitu. Jelas ya? Itu asal usul penamaan idhar mutlaq. Sebagian menamakan idhar riwayat. Sama dengan nanti idhar riwayati. Sebagian menamakan ini nun sukun ketemunya atau waw dalam satu kata itu sebagai idhar riwayat. Secara riwayat begitu. Nah, kita menamakan yang masyhur di kalangan para ulama adalah idhar mutlaq. Al-idhar mutlaq. Kapan terjadi saat nun sukun ketemu dengan ya maupun waw dalam satu kata. Harusnya nun sukun ketemu ya maupun waw itu kan dibaca idgham, idgham. Tapi karena ketemunya dalam satu kata dibaca idgham. Namanya idgham. Ada 4 kata apa saja? Yang pertama, Sinwan, Qinwan, Bunyan, Ad-Dunya. 4 ini ya. Sinwan, Qinwan, Bunyan, Dunya. Ini sudah ada di sini semua. Contoh, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ad-dunya tidak dibaca ad-dunya, ad-dunya. Kemudian Qinwan, wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwan. Kemudian Sinwan. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. Dan yang terakhir adalah bunyan. Ka'annahum bunyanun marsus. Apa alasannya dibaca dengan idgham? Untuk menjaga makna. Kalau dituburkan nanti seolah-olah itu adalah kata yang baru dalam bahasa Arab. Maka tidak dibaca dunya, sinwan, atau pinwan, atau dunya, dunya. Yang pertama. Yang kedua, idgham riwayat. Idgham riwayat. Idgham riwayat itu adalah yang dibaca idgham secara riwayat. Sebenarnya ini poin penting ya. Semua kaidah ilmu tajwid kalau ditanya kenapa cara bacanya seperti itu, ingat ya, kalau setiap pertanyaan kenapa, maka jawabannya adalah secara riwayat dari sananya begitu. Contoh ini misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Kenapa dibacaan? Harusnya kan mensukun ketemu mau, harusnya idgham. Yasin. Iya, nanti di riwayat lain dibaca idgham. Tapi riwayat Hasan Asim Jalur Syarifiyah dibaca idgham. Kenapa kalau dibaca idgham? Dari sananya begitu. Secara riwayat memang seperti itu. Kita baca itu dengan riwayat. Sama dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Kita baca sama-sama coba. Yasin wal Qur'anil Hakim. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma baru jelaskan N-nya. Nah, kalau antum pengen hafal dalil-dalilnya, maksudnya dalil dari matan, maka anda tuliskan. Setiap pembahasan ada dalil dari matan. Misalkan Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam salah satu syarih beliau mengatakan wa nuna fi yasin nuna awhim. Huruf nun pada surah Yasin yang ketemu dengan wal Qur'an Hakim, dan pada surah Al-Qalam nun wal qalam wa ma yasturun awhim. Jelaskan. Jadi bunyinya dibaca jelas. Kalau anda mau menghafalkan silakan. Nuna fi yasin nuna awhim. Kalau tadi yang idgham mutlaq illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya fil masdar. Hafal kan? Kita hafal. Lanjut. Sekarang tashil. Ini harus bisa nih, prakteknya harus bisa semua. Tashil itu diambil dari kata sahala yusahilu tashilan, memudahkan, menjadikan mudah. Tadinya dibaca dengan tahqiq namanya. Apa? Tahqiq. Tahqiq itu jelas. Jelas. Kalau disebut jelas itu artinya keluar dari makhrajnya dan sempurna sifat-sifatnya. Itu kalau disebut idgham jelas. Apa sih maksudnya jelas? Dikeluarkan dari makhrajnya dan diberikan sifat-sifatnya secara sempurna. Itu maksudnya. Jadi hamzah ketika dibaca tahqiq berarti makhrajnya dari tenggorokan. Sifat-sifatnya sempurna, dari mulai jahrnya, syiddahnya, istifalnya, infitahnya, maka itu jelas. Pada pembahasan tashil ini yang harusnya tahqiq AA, coba kita baca. AA jami, pakai tahqiq dulu. AA. AA jami. Itu asalnya kan? AA jami. Apakah orang ajam? Orang Arab. AA jami. Hamzah di sini hamzah istifhamiyah. Apakah orang yang Arab? AA jami. Asalnya tahqiq. Nah sekarang pada riwayat Hasan Asim Jalur Syarifiyah, lafaz ini dibaca dengan tashil. Apa itu tashil? Memudahkan. Dari definisinya saja harusnya cara bacanya susah atau mudah? Mudah. Namanya aja tashil. Jadi kalau AA itu bagi orang Arab benar mencapinya, bukan nggak bisa ya, bisa. Cuman berat, yang diringanin aja deh. Diseret. A yang pertama jelas, A yang kedua diseret. Dia dikeluarkan dari makhraj antara hamzah dan
huruf mat yaitu alif. Ucapkan dulu, ingat. Yang kasirnya a'jami. Jangan ikutin dulu. Ulangi 3 kali. A'jami. A'jami. Gampang. Bukan ha. Bukan juga a'jami salah. A'jami salah. A'jami jadi mat, jadi alif juga salah. Kalau jadi mat itu berarti indah. Ganti jadi alif. Nah sekarang mengucapkan tasghir ini gampangnya aku menyadat aja. Jami gampang. Coba jami. Bukan kebanyakan kan? Bukan. Jelas jami. Jami. Antum sih. Jami. Kita baca. Kita baca. Jami bukan. Jami. Bagus. Antum. Jami. Gampang kan? Ini seperti itu kasih. Lagi. Jami. Ya seperti itu. Ya jami. Jami. Antum. Jami. Sekali lagi. Jami. Sedikit. Antum. Jami. Tasghir seperti itu kan? Jangan bingung, sebagian bingung gimana ucapnya. Ya berarti bukan tasghir itu taksir itu, jadi susah. Tasghir itu harusnya gampang udah. Jami sudah selesai. Bukan aha. Yang lain jadi maksa-maksa jadi ha. Jami salah. Bukan jadi ha. Baik, ada Syekh. Kameramen harus bisa juga. Contoh. Sahihul Bait ya. Contoh. Jami. Sekali lagi. Jami. Sekali lagi. Jami. Langsung sambut. Balik. Jami. Rahmat mau baca atau dia? Mau nyoba atau nggak usah? Sama-sama aja kalau ngomong. 1, 2, 3. Jami. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. Gampang kan? Berkata Syekh Ibrahim As-Samamuni, a'jami suhilat ukhraha li hafsina. A'jami, kata a'jami ada 2 hamzah di situ. Suhilat ukhraha. Dibaca tasghir hamzah yang kedua. Yang pertama takkid, jelas. Yang kedua a'jami li hafsina pada riwayat Hafs. Baik. Jadi ini namanya tasghir wajib ya. Tasghir wajib itu artinya dia tidak ada potensi cara baca lain kecuali harus dengan tasghir. Ada satu tempat saja yang tasghir wajib. Nanti ada tasghir jaiz. Tasghir jaiz artinya dia boleh dibaca dengan tasghir seperti cara yang tadi atau diibdal. Tapi tidak diganti. Hamzah kedua, biasanya kan hamzah wasal ya. Hamzah wasal harusnya. Hamzah keduanya diganti dengan huruf mat yaitu alif. Sehingga karena ada a ketemu alif jadilah panjang. Ya, mat ketemu sukun dalam 2 kata jadilah apa? Mat lazim. Mat lazim ya. Jadi mat ketemu sukun dalam 2 kata kan? Nah, namanya apa? Mat lazim. Atau
biasa juga disebut sebagai mad farq. Kenapa disebut mad farq? Untuk membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan, antara istifham kalimat tanya atau khabar untuk mengabarkan pernyataan. Contoh misalkan ada beberapa kata ini, ada 3 kata dalam 6 tempat ya, 6 tempat, masing-masingnya 2 tempat. A'allahu itu asalnya. A'adzakaraini, kemudian yang satu lagi a'al'ana itu asalnya. Kemudian ada 2 hamzah. Hamzah pertama hamzah qata' a. Kemudian ada hamzah wasl. A juga asalnya ya. Karena diwasal maka harusnya Allah. Allah ini mau ngasih tahu Allah. Yang satu lagi Allah. Apakah Allah? Karena hamzah wasl disambung jadi Allah. Seperti nggak ada bedanya antara Allah. Allah ngasih tahu sama Allah. Apakah Allah? Untuk nanya. Kalau ngomong mungkin bisa, jadi intonasinya beda. Allah. Apakah Allah? Iya Allah. Beda. Al-an. Apakah sekarang? Iya sekarang. Paham ya? Kalau ngomongin, diucapkan, ada intonasinya. Nah sekarang nggak bisa bedakan ya antara pertanyaan dengan pernyataan. Maka diberikan tambahan dari harokat sehingga disebut sebagai maf'ul untuk membedakan pertanyaan dengan pernyataan. Nah ada 2 cara baca, bisa Allahu ini namanya iddal. Adzakarain iddal. Ini yang muqaddam, ini yang diprioritaskan. Kalau ditanya yang mana yang harus saya pilih, baca iddal dipanjangkan harokat atau tasghir, jawabannya apa? Iddal. Yang diprioritaskan apa? Iddal. Tapi kalau antum baca tasghir boleh. Ini saja bukan prioritas, bukan muqaddam. Bagaimana tasghirnya coba? Allahu. Silakan. Allahu. Bedakan dengan mat, bukan bukan itu mati. Jelas? Siapa yang masih bingung ini terkait dengan tasghir? Prakteknya, maksudnya prakteknya. Berarti nggak ada matnya sama sekali. Nggak ada. Itu bukan mat ya. Itu suara antara mat dengan hamzah. Bukan dipanjangkan. Dia tidak ada nada. Bukan jelas, bukan kalau kan ada belum? Ada kan? Jadi kayak nyerang, kayak salah, kayak bahasa kan bisa. Dan tidak ada cara baca yang hamzahnya dikasih gitu. Untuk yang mana? Kalau yang jadi nggak ada. Kalau jadi nggak ada. Nah, kemungkinannya 2, iddal atau tasghir. Jadi tadi. Jadi hanya tasghir. Ya, ada tahqiq. Ingat ya, apa itu tahqiq? Tahqiq itu apa tadi? Baca dengan jelas, baca dengan jelas. Hamzahnya jelas. Kalau disebutkan dibaca jelas, apa itu jelas? Keluar dari makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya. Ini sama definisi hukum bacaan, misalkan dibaca idgham. Nunnya dibaca idgham, maksudnya apa? Keluar dari makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya. An, in, un, ya. Keluar dari makhrajnya dan sempurna sifat-sifatnya. Itu namanya idgham. Kalau antum ingin hafalkan dalilnya ini, misalkan antum ngajar, maka itu dalilnya akan memperkuat argumen antum. Rasul tidak akhrajah al-dzakarani fi kilaihi warada. Kata kila alana al-bar min ba'd istafa kadzal ladzi qabla. Kata itu dalilnya tambahin fathah. Rasul tidak dan dibaca tasghir atau dibaca iddal ahra, tapi yang iddal itu ahra, itu yang lebih utama. Jadi ahra itu afdal ya, ubdilat afdal, yang dibaca iddal itu utama. Lada ad-dzakarain pada 2 tempatnya, demikian pula 2 tempat al-ana, kemudian 2 tempat Allah.